Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Paujan Ali dari kelas A dengan NPM 201000010 dengan dosen pengampu Ibu Tuti Rastuti SHMH. Saya di sini sedang melaksanakan UAS Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Unpas 2020 yang akan menjelaskan tentang hukum pidana. Baik, materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian hukum pidana, sumber hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, dan keterkaitan hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan menurut Sudarsono, hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain, yang pertama buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai pasal 488. Yang ketiga buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai pasal 569. Jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Hukum pidana objektif atau ius poenela adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana subjektif atau ius poenendi sebagai aspek subjektifnya. Hukum pidana merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewarganegaraan. Yang kedua, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material dan hukum pidana formil akan dijelaskan menurut pendapat para ahli di bawah ini. Yang pertama, menurut Panhamal, hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material. Menurut Panhatum, hukum pidana material adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut hukum pidana formil adalah hukum acara pidana. Yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara atau subjek hukum, dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum umum. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab 28 buku 2 KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi warga negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja. Atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau KUHPT yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja. Yang keempat, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.
Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana undang-undang yang bersumber dari hukum yang terkodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, dan bersumber dari hukum di luar kodifikasi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum tertulis saja. Karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana tertuang dalam pasal 1 KUHP berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagai wujud dari keanekaragaman hukum adat di Indonesia yang masih diakui sepanjang masa, tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat atau hukum pidana pada umumnya tidak tertulis. Yang kelima, hukum pidana yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam kitab undang-undang, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara atau KUHAP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM. Hukum pidana tidak terkodifikasi adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas perundang-undangan, Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana. Yang terakhir, pembahasan tentang kaitan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Yang pertama, kaitannya dengan sosiologi. Hubungan dengan hukum pidana memusatkan perhatian pada sebab-sebab timbulnya peraturan-peraturan pidana tertentu dan mencari cara untuk memberantasnya. Yang kedua, kaitannya dengan kriminologi. Hubungan dengan hukum pidana, kriminologi maupun hukum pidana memiliki kedudukan yang sejajar sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tidak semata-mata mengandalkan doktrin atau teori dalam hukum pidana sendiri, tetapi juga memperhatikan kajian dalam kriminologi khususnya mengenai kejahatan, sebab kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan hasil yang baik. Yang ketiga, filsafat. Hubungan dengan hukum pidana. Filsafat lebih kepada mengandalkan analisis dan sistematis kaidah-kaidah hukum pidana untuk kepentingan penerapan yang benar. Ilmu filsafat juga berusaha untuk menemukan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar dari hukum pidana positif, yang kemudian menjadi patokan bagi perumusan serta penyusunan secara sistematis. Yang terakhir, politik. Hubungan dengan hukum pidana, hukum pada dasarnya produk dari politik. Politik juga meneliti perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum positif supaya sesuai dengan kenyataan sosial, dan meneruskan perkembangan hukum dan dengan berusaha menghilangkan ketegangan antara hukum positif dengan sosial reality. Politik hukum membuat suatu ius constituendum dan berusaha agar ius constituendum tersebut kemudian menjadi ius constitutum baru. Selain itu pula, politik juga membuat bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang atau kebijakan legislatif, kebijakan aplikasi atau kebijakan yudikatif, dan pelaksanaan hukum pidana atau kebijakan eksekutif. Ya, baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan.
Dan terima kasih kepada yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.